yakin kalau dia betul-betul jalanin sunnah nggak kena corona. Kalau dia betul ngapalin ajaran Islamnya, dia akan terhindar dari penyakit corona. Karena dia nggak akan mudah untuk bersentuhan dengan orang lain gitu maksudnya. Dia jaga dirinya, dia jaga kebersihan hidupnya. Salah satu penyebab corona itu terjangkit kepada manusia, diantaranya dia tidak pernah bersih-bersih gitu salah satunya. Tangannya kotor, dia sentuh ini, sentuh itu gitu. Nggak pernah dia bersih-bersih itu. Beda orang yang sering jaga wudhunya. Kemudian dengan lawan jenis dijaga jarak gitu kan, nggak pernah bersentuhan. Kan orang Islam tuh ngajarin begitu. Insya akan terhindar dari penyakit. Ya itu di situ ya. Jadi ikutilah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu menjadi diutus ke tengah-tengah kita untuk kita ikuti agar kita masuk ke dalam surga. Kemudian adab yang lainnya. Adab yang lainnya dalam Islam. Misalnya gini. Kalau kamu dihidangi makanan, kamu dikasih makanan nih. Yang paling dekat. Iya. Itu Islam itu nggak boleh kamu ambil yang sebelah sana gitu. Kejauhan. Kalau kamu disuguhi di sini, ambil aja yang di sini. Mas Joko, yang di sini aja. Mas Joko jangan yang di sana. Karena di sana haknya orang gitu maksudnya. Gak ada nih. Itu salah satu contohnya. Adab dalam Islam itu begitu. Anas bin Malik pernah ditegur sama Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu ditegur gara-gara dia makan di atas meja makan, dia berlarian ambil yang di sana, ngambil yang di sana gitu. Nabi tegur, kamu jangan kayak gitu. Itu bukan, nggak ada adab Islam. Islam itu adabnya adalah ambil yang dekat dengan kamu saja. Itu yang kamu ambil dan itu yang kamu makan gitu. Kecuali kamu minta tolong dong yang di situ udah semua kan gitu misalnya, kecuali begitu. Itu adab dalam Islam. Itu luar biasanya Islam. Contoh. Tidak ada sesuatu yang sangat yang terluput dalam ajaran Islam. Yang terluput dalam ajaran Islam. Termasuk dalam urusan menuntut ilmu. Dalam urusan menuntut ilmu, Islam itu jaga adab sekali. Contoh misalnya, ketika Ustadz sedang menyampaikan materi, maka yang lainnya harus diam. Itu salah satu adab gitu lah dalam Islam. Pengertian diam itu adalah dia stami, dia dengarkan, pastami ula, dia dengarkan baik-baik agar dia mendapatkan rahmat, agar ilmu itu masuk gitu. Tapi kalau dia sibuk sendiri, ustadznya nyampein, dianya sibuk sendiri, dia nggak akan dapetin rahmat dan nggak akan bertahan ilmunya. Itu salah satu keseriusan seorang menuntut ilmu gitu maksudnya. Salah satu di antara keseriusan seorang menuntut ilmu itu adabnya begitu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai ini buat yang laki-laki kan nanti khutbah Jumat tuh. Salah satu yang merusak pahala Jumat kamu adalah ketika khotib sedang naik mimbar, sedang khutbah, kamu itu mainin tangan, gerak-gerakin tangan gitu. Kamu megang-megang sesuatu, nggak konsen sama si khotib tadi, maka rusaklah pahala dari Jumat kalian. Nggak boleh bicara, nggak boleh negur ngomong apa-apa, tapi konsentrasi lihatin si khotibnya. Salah satu yang merusak pahala Jumat kalian tuh. Bercanda atau bilang saja, negur seseorang yang berisik saja, pahala kalian rusak. Negur saja. Pahala kalian rusak gitu. Negur saja. Main kerikil saja, kata Rasulullah. Main kerikil saja. Ada sahabat pada saat Rasulullah sedang khotib, dia mainin kerikil, batu-batu kan dulu kan nggak pakai itu tuh. Nggak pakai alas, nggak pakai ubin kayak sekarang gitu kan, Masjid Nabawi itu. Maka dia mainin kata Rasulullah itu rusak tuh Jumat, pahala Jumatnya. Gugur memang, kewajibannya gugur, tapi pahalanya rusak. Kalau sajadah itu pasti dimainin. Iya, sama lah. Apalagi Pengalaman berarti. Apalagi mainin HP. Ada nggak orang yang Jumatan main HP? Ada aja. Saya sering perhatiin tuh, kalau misalnya saya pernah memang terlambat sekali gitu ya. Pernah terlambat, kemudian saya sholat nggak bagian tempat di dalam gitu kan. Saya liatin mereka yang duduk-duduk itu mainin HP sampai dengan khotib lagi ceramah dia mainin HP. Karena khutbah Jumat itu bagian daripada rakaat Jumat yang wajib dia penuhi gitu. Yang wajib dia penuhi. Kalau dia main HP, dia nggak konsentrasi, itu rusak pahalanya.
dia wajib gugur gitu kewajibannya, tapi rusak pahalanya. Sampai dipoto misalnya, saya sedang sholat Jumat. Astagfirullah. Yang di luar, bukan yang di dalam ya, yang di luar nih, yang mereka ke bagian tempat biasanya gitu kan. Biasanya gitu tuh. Itu kalau saya perhatiin. Malah ngobrol sama temennya, ngobrolin yang lain, masalah dunia diobrolin. Padahal dia lagi sedang ibadah. Rangkaian ibadahnya belum selesai. Dia ngobrol. Makanya kemudian diancam sama Rasulullah dalam sebuah hadis. Setiap hari Jumat itu, setiap hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, Allah perintahkan malaikat untuk berada di depan masjid. Tugasnya adalah nyatetkan absen siapa aja yang Jumat hari ini. Allah perintahkan malaikat untuk mengabsen hari ini si fulan sholat Jumatnya, siapa yang datang duluan. Karena mereka yang datang lebih dahulu akan dikasih pahala sebagaimana janji Rasulullah itu, dikasih sapi, dikasih onta, sampai mereka mendapatkan yang paling kecil bagiannya. Yang datangnya mendekati khatib naik mimbar. Ketika khatib naik mimbar, Allah perintahkan kepala malaikat tadi untuk tutup absen. Allah perintahkan untuk tutup. Kemudian dia kenapa? Tugasnya apa? Suruh masuk dengerin khatib. Malaikat aja disuruh sama Allah dengerin khatib ceramah. Luar biasa kan? Luar biasa itu khatib itu. Dihormati sama malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk dengerin isi ceramahnya. Orang yang datangnya khatib sudah naik mimbar, dia nggak masuk dalam catatan laporan malaikat tadi. Rugilah dia. Apakah gugur kewajibannya? Gugur. Tapi dia nggak termasuk di absen tadi. Jam 11 sudah Sampai kayak gitu tuh. Sampai kayak gitu ancaman Allah tuh. Sampai kayak gitu Allah kepengen bagi yang laki-laki nih datang sebelum khatib naik mimbar. Datang sebelum khatib naik mimbar. Konsentrasi dengerin. Jangan konsentrasi, perhatiin, fokus. Jangan melakukan kegiatan yang lain kecuali fokus untuk mendengarkan isi daripada ceramah khatib ini. Pesan dan nasihatnya apa, dengerin gitu. Bisa dipahami ya? Yang mereka hadir saja, yang udah di absen saja, pada saat mereka terlena misalnya mainin sesuatu atau melakukan ini itu bisa rusak pahalanya. Apalagi yang tadi dia nggak terabsen, udah nggak di absen dia mainin HP gitu kan? Di absen kagak ada, di catatan malaikat dia nggak ada, sibuk main HP, rusaknya bertambah-tambah tuh. Yang itu mungkin rusaknya 50%, ini rusaknya bisa 100% gitu, pahalanya. Kalau mungkin yang tadi masih dapat lah pahalanya walaupun sedikit. Yang ini kasihan kita kan. Apalagi yang nggak sholat Jumat. Lebih parah lagi dosa besar ya. Dosa besar meninggalkan sholat Jumat itu. Meninggalkan sholat wajib itu, apalagi sholat Jumat sama hukumnya dosa besar. Termasuk salah satu dosa besar meninggalkan sholat fardu. Termasuk ya sholat Jumat kan sholat fardu ya. Bagi laki-laki. Beda dengan perempuan. Jadi termasuk adab ketika ada nasihat dari ustaz atau seorang yang mengajarkan ilmu, perhatikan, fokus. Jangan ngurusin yang lain gitu. Kasihan nanti nggak mendapatkan rahmat dan tidak bertambah ilmunya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah kemudian kita lanjutkan lagi. As-tsaniyah anallaha la yardo, Allah tidak pernah ridho ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak pernah ridho jika kamu itu menyekutukan bersama Allah dengan sesuatu dalam beribadah. Allah nggak akan ridho sama orang yang menyekutukannya, menduakannya dalam urusan apapun. Allah nggak akan ridho tuh. Allah nggak ridho sama sekali kepada manusia, kepada makhluknya, terutama manusia lah, makhluknya itu ada jin juga ya, tapi terutama manusia lagi. Saya bicara sama manusia bukan sama jin ya. Ada jin di sini nggak ada kan? Ada tuh. Kalau jin bukan urusan saya gitu. Urusan saya adalah manusia karena kita sama-sama manusia. Allah tidak pernah ridho sama orang yang dia itu menduakan Allah dengan sesuatu selain dia. Dalam beribadah, apapun ibadahnya, maka ikhlaskan untuk Allah. Prinsip dalam ibadah itu ada dua. Dia mesti ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar. Itu prinsip ibadah. Ulama salafus soleh membatasi dua prinsip, dua hal ini akan menjadi pahala bagi ibadahnya. Ibadah itu harus ikhlas dan benar. Kalau benar saja tidak ikhlas nggak dapat pahala.
Kalau ikhlas saja nggak benar juga nggak dapat pahala. Dia ngerjain perbuatan bid'ah misalnya, nggak pernah diajarin sama Rasul, tapi dia ikhlas banget. Tahlilan ikhlas banget gitu. Ada yang tahlilan sampai ikhlas tahlilannya, berkorban dengan uang yang begitu banyak. Ikhlas kok saya mah, yang penting orang tua saya ditahlilin gitu misalnya. Saya ikhlas kok jual ini jual itu, tapi nggak benar kan, itu nggak diajarin sama Rasul, yang nggak akan dapat pahala. Bener perbuatannya, sunnah dikerjain gitu, apa misalnya dia ngerjain sunnah, makan dengan tangan kanan misalnya, iya kan, makan dengan tangan kanan misalnya, tapi nggak benar, makanannya boleh nyuri. Cara nyari beli ini nih dari nyuri hasilnya gitu kan, jadi nggak benar kan, ininya boleh nyuri gitu. Ikhlas makannya dia, di sunnah gitu, tapi nggak ikhlas. Dia makannya gaya-gayaan misalnya. Gaya-gayaan tuh maksudnya pengen dipuji orang. Oh dia benar-benar alim gitu misalnya. Dia sholat pengen dipuji sama orang. Benar perbuatannya gitu. Perbuatannya benar. Tapi dia bukan karena untuk Allah misalnya, karena untuk yang lain. Untuk mendapatkan pujian dari makhluk misalnya. Nah, itu nggak dapat pahala juga. Jadi syaratnya harus ikhlas dan benar. Ketika kamu beribadah, kamu perhatiin, ini ibadah saya udah benar belum. Kemudian yang kedua, saya ikhlas nggak? Gitu. Saya ikhlas nggak? Ibadah saya benar. Yang kedua, ikhlas nggak? Makanya kemudian di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan barang siapa yang dan sesungguhnya masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u, jangan sekali-kali kalian menyeru bersama Allah dengan yang lainnya. Jangan pernah kalian menduakan Allah dalam urusan beribadah atau menyembah kepadanya. Karena la ma'budah haqqan ilallah. Yang wajib kita, yang paling wajib, yang paling berhak kita ibadahi cuma Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain. Kemudian asal yang ketiga, ya anak bahwasanya man atau ar-rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahidallahu, dan dia mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallahi wa rasuluh. La yazuzu, maka dia tidak boleh menjadikan selain Allah itu sebagai wali, musuh Allah itu sebagai wali, musuh Rasul itu sebagai wali. Kalau dia benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dia tidak boleh menjadikan musuh Allah itu sebagai pemimpin. Musuh Allah itu sebagai pemimpin. Walau kana aqraba qarib, walaupun dia itu karib kerabat kita. Enggak boleh. Kalau betul dia taat kepada Rasul, taat kepada Allah, dia enggak boleh menjadikan musuh Allah itu sebagai pemimpinnya, atau yang dia serahkan segala urusannya kepada orang tersebut. Walaupun dia karib kerabat kita. Walaupun misalnya kita punya orang tua kita itu musyrik misalnya, itu kita nggak boleh taat kepada dia. Kalau musyrik dianya, kalau dianya nyuruh kita untuk melakukan perbuatan musyrik misalnya, itu nggak boleh. Dalilnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tidak kami dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, yuwadu, saling tolong-menolong dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, karib kerabat mereka. Mereka itu sudah ditulis di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhi minhu, dan Allah telah meniupkan ke dalam hatinya itu perasaan cinta kepada orang-orang beriman. Wa yudkhiluhum jannah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Itu tidak pernah ada perasaan cinta, perasaan suka, perasaan mengikuti kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu tidak pernah ada. Kami dapati satu kaum yang beriman kepada Allah seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah cukup dia mencintai
Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman saja. Itu orang-orang yang beriman. Gak boleh mencintai kepada mereka yang kafir, apalagi yang musyrik gitu. Makanya kalau ada kalian yang mau nikah sama orang lain agama, itu saya bingung tuh imannya di mana gitu. Saya mau nikah tapi dia Kristen misalnya, masya Allah. Islam dulu. Iya. Saya mau nikah tapi dia tidak seakidah misalnya. Tidak seakidah berarti bukan Islam gitu maksudnya, selain Islam. Jangan. Carilah mereka yang sudah muslim. Jadilah yang muslim yang taat gitu, yang soleha. Carilah yang seperti itu. Carilah yang sepupu, yang sepemahaman agar mudah diatur sama kalian. Ya, cari yang seakidah dengan kalian, yang ngerti urusan-urusan Islam kalian gitu. Cari yang seperti itu. Jangan cari yang berbeda. Kalau cari yang berbeda akan resikonya berat bagi suami, bagi yang laki-laki terutama ya. Nah, ini 3 persoalan tadi yang wajib kita pelajari. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kemarin, yang kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala akan timbul rasa cinta kita, taat kita dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai kepada Allah itu khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin. Allah itu maha pencipta tanpa membutuhkan ciptaan. Kemudian Allah itu maha pemberi rezeki tanpa pernah kekurangan. Itu kemarin sampai situ ya. Kemudian Allah itu mumitun bila mahofa. Allah itu maha mematikan tanpa dilatar belakangi takut atau pada mereka. Tidak ada rasa takut gitu maksudnya. Dan Allah yang mematikan setiap makhluknya. Allah yang mematikan setiap makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang Allah tidak wafatkan, tidak matikan. Semuanya pasti Allah akan binasakan. Semuanya pasti Allah akan matikan nanti. Kemudian ba'ithun bila masyaqah. Allah itu maha membangkitkan kembali makhluk yang telah dimatikan tanpa kesulitan. Allah itu membangkitkan setiap makhluk yang telah dimatikan tanpa kesulitan. Nanti di padang mahsyar, semua orang yang mulai dari Nabi Adam sampai kita nanti di penghujung terakhir gitu, sampai ke akhir kiamat nanti, itu semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kesulitan untuk membangkitkan. Kemudian mazala bisifatihi qadiman qabla khalqi. Dia tetap dan senantiasa dengan sifat-sifatnya, maha mendahului sebelum makhluknya. Itu Allah tuh. Allah itu ya tetap dan senantiasa dengan sifat-sifatnya, maha mendahului sebelum makhluknya. Kemudian lam yazdad bikunihim syai'a, lam yakun qablahum min sifatihi. Allah sedikit pun tidak bertambah sifatnya dengan keberadaan mereka, keberadaan makhluknya, yang sebelum keberadaan mereka memang bukan sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berpengaruh terhadap adanya ciptaannya gitu. Mau kita beribadah, Allah nggak akan untung gitu. Mau kita kafir, Allah nggak akan rugi. Nggak berpengaruh sama Allah gitu. Kamu mau kafir ya silahkan gitu kata Allah tuh. Iya kan? Kamu mau mukmin ya silahkan, itu nasibnya terserah kepada kamu, kembali ke kamu semuanya. Kembali kepada diri kalian masing-masing. Kamu imannya seperti Nabi, Allah nggak akan untung gitu. Kemudian kamu kafirnya seperti Fir'aun, ya Allah nggak akan rugi gitu maksudnya. Apa yang bikin Allah rugi? Apa yang bikin Allah untung? Nggak ada. Semuanya buat kamu sendiri, buat diri kamu sendiri gitu maksudnya. Kamu iman seperti Nabi ya kamu akan masuk surga. Kamu kafir seperti Fir'aun ya kamu siap-siap masuk neraka. Gitu saja. Itu pilihannya begitulah. Kemudian laisa ba'da khalqil khalqi istafadasma. Bukan setelah menciptakan makhluk Allah mendapat nama Al-Khaliq, bukan. Allah itu Al-Khaliq dari dulu gitu. Bukan karena dia menciptakan kemudian disebut Al-Khaliq, enggak. Memang Allah itu ya walaupun enggak menciptakan kita nih, enggak menciptakan makhluk, ya tetap Allah itu Al-Khaliq. Wala bi ihdatsil barriyati istafadasma atau al-bari, bukan pula karena membuat makhluk
Al-Bari ya, Allah mendapatkan nama Al-Bari atau pencipta, bukan. Walaupun nggak ada ciptaannya, nggak dibikin apapun, ya Allah memang pencipta, gitu maksudnya. Kemudian lahu ma'nal rububiyyah wala marbubun wa ma'nal khaliqi wala mahlukun. Allah telah memiliki sifat rububiyah semenjak makhluk yang bertuhan belum ada, dan memiliki sifat pencipta sebelum ada ciptaan atau makhluknya. Jadi Allah dibilang rububiyah walaupun ada orang sebelum orang itu punya Tuhan gitu maksudnya. Tetap Allah disebut Allah sudah punya sifat rububiyah. Kemudian wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya. Istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insa'ihim. Sebagaimana Allah menyandang nama Allah Maha menghidupkan yang telah mati. Allah Maha menghidupkan yang telah mati. Setelah Dia menghidupkan, Allah telah berhak menyandang nama apa? Nama yang tadi Maha menghidupkan. Demikian pula Dia berhak menyandang nama yang Maha pencipta sebelum Dia menciptakan mereka. Allah Maha hidup. Walaupun Allah nggak menghidupkan, sebelum Allah menghidupkan kita semuanya, tetap Allah itu udah punya nama Maha hidup gitu maksudnya. Itu Allah. Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Semua itu adalah karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Semua itu karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilahi fakir. Dan segala sesuatu adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering ngomong, Ustaz sering ngomong al-fakir. Apa yang maksud dengan al-fakir? Kita butuh Allah. Al-fakir. Saya al-fakir. Saya butuh Allah. Kita semua al-fakir. Fakirnya kita untuk Allah gitu, jangan untuk manusia, nggak boleh. Syirik. Kalau antum menjadi fakir untuk manusia, syirik. Tapi kalau antum menjadi fakir kepada Allah, itu yang berhak kita lakukan. Jangan mengemis-kemis sama manusia. Jangan mengemis kepada makhluk. Itu musyrik. Memislah kepada Allah. Gitu. Al-fakir berarti yang Maha membutuhkan. Kita yang al-fakir ini, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amri alaihi yasir. Dan segala perkara bagi Allah itu mudah. Segala perkara bagi Allah itu mudah. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Makanya kalau antum punya kesulitan, minta sama Allah, karena Allah menjadikan semuanya jadi mudah. Kesulitan seberat apapun itu akan menjadi mudah di mata Allah. Karena itu kita minta sama Allah yang Maha memberikan kemudahan. Minta sama Allah. Kesulitan apapun, sebesar apapun, segunung misalnya, atau punya kesulitan segunung itu, punya masalah segunung ya bagi Allah itu nggak ada bapaknya. Kecil, punya utang 100 juta, 200 juta, 1 miliar sekalipun antum utang, minta sama Allah, minta ditolong sama Allah, minta dilunasin sama Allah. Kalau antum minta tolong sama manusia, antum yang ada ditawain. Tapi sama Allah nggak akan nawain kamu. Dosa kamu banyak nggak dilihat sama Allah. Allah kasih ini. Nggak kayak Allah tuh sifatnya nggak sama kayak kita. Kalau kita dendam ya, iya. Punya salah sekali, kita pengen balas 10 kali gitu. Ada orang punya salah sama kita nih, boro-boro mau lihat kan, boro-boro mau lihat dia gitu, boro-boro mau nyapa, yang ada benci kan. Tapi Allah enggak. Dosa kita banyak, sering nyakitin Allah. Dia minta Allah kasih, dia minta Allah kasih gitu. Dia datang bertobat, Allah senang. Dia datang bertobat, Allah senang. Itu bedanya kita sama Allah. Makanya jangan pernah malu bertemu Allah, jangan pernah malu minta sama Allah, jangan pernah malu menghadap Allah. Karena Allah itu ada sifat benci sama kita. Gitu. Beda sama makhluknya. Beda sama makhluknya. La yahtaju ila syai'in. Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Beda dengan kita. Kita butuh kepada sesuatu, tapi Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan kita. Allah punya mata, tapi matanya tidak sama dengan kita. Allah punya tangan, tapi tidak sama tangannya dengan kita. Allah punya kaki, tidak sama kakinya dengan kita. Jangan pernah bayangin kaki Allah seperti kita, tangan Allah seperti kita. Jangan pernah. Sama berarti. Bagaimana antum dengan monyet misalnya, dengan anjing, maaf.
monyet ataupun anjing atau ayam atau kambing gitu. Semuanya makhluk-makhluk binatang tadi punya mata kan? Sama nggak matanya dengan kita? Beda. Jangan pernah antum bayangin mata antum sama dengan anjing tadi, dengan kambing tadi, kan nggak sama. Punya tangan nggak? Kambing punya tangan, monyet punya tangan, anjing punya tangan, tapi sama nggak dengan tangan kita? Beda kan? Kaki juga begitu. Begitupun kita dengan Allah. Allah punya tangan, punya mata, punya penglihatan, punya pendengaran, tapi tidak sama dengan kita. Itu yang harus kita pahami gitu. Itu Ahlus Sunnah tuh begitu memahami Allah itu. Kemudian khalaqal khalqa biilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Wa qaddara lahum aqdaran, dan telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi mereka. Allah telah jauh-jauh hari 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakan makhluknya, itu semuanya udah ditetapkan takdirnya. Takdirnya si fulan mau kemana, nikah dengan siapa, jodohnya siapa, rezekinya gimana, udah ditetapkan sama Allah semuanya. Udah ditetapkan, jadi nggak usah khawatir. Allah sudah tetapkan takdirnya, kapan wafatnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, itu udah Allah bentuk, udah Allah ciptain gitu yang kayak gitu tuh. Wa daraba lahum ajalan, dan Allah juga menetapkan ajal bagi mereka, kapan matinya. Makanya kalau ada seseorang wafat biasa aja, nggak usah terlalu bersedih. Ada seorang kena musibah ya biasa aja, memang udah Allah yang kasih, itu Allah tetapkan. Tinggal kita bersabar saja. Apapun masalah yang ada pada diri kita ya Allah sudah takdirkan. Tinggal kita pecahkan saja masalahnya. Nggak usah terlalu panik gitu maksudnya. Ada corona nggak usah panik. Biasa. Nggak usah cari-cari apa, berebut itu, beli masker, kemudian takut begini takut begitu. Biasa saja, Allah kok yang ciptakan, Allah yang kasih Allah yang kasih penyakit, dan Allah yang akan menyembuhkannya. Gak usah khawatir gitu maksudnya. Orang Islam gak usah takut sama yang begitu. Yang harus dia takutin adalah Allah, ibadahnya. Udah sejauh mana ibadahnya? Allah betul yang harus ditakuti, Allah. Iya kan? Ada yang lebih dahsyat daripada corona adalah amal kita ini udah sebanyak apa? Amal kita udah sebanyak apa gitu. Makanya kemudian beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya untuk mengupas aibnya, ketimbang dia menyibukkan dirinya untuk mengupas aib orang lain. Gitu ya. Beruntunglah orang yang menyibukkan untuk mengupas aibnya. Dia sibuk mengupas aib diri sendiri. Saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Itu beruntung tuh. Ketimbang dia sibuk mengupas aib orang lain. Iya banget. Wah, si Ferry begini ya, si Ferry begitu ya, si Ferry bener gak begini. Dia sibuk ngurusin orang lain, dia lupa sama aibnya, itu orang yang rugi. Tapi ketika dia sibuk ngurusin dirinya, dia nggak sibuk ngurusin aib orang lain, itu orang yang beruntung. Gitu, sibukkan untuk ngurusin aib antum sendiri semuanya. Sibukin ngurusin aib antum. Lihat, hitung-hitung, hisap-hisap diri antum sendiri. Saya kok begini terus ya, dosa terus saya gitu. Saya begini kelakuan saya gitu. Pikirin diri kita tuh, rubah. Kok saya malas-malasan ibadah? Mendingan ngomongin diri sendiri ketimbang ngomongin diri orang lain. Tapi ngomonginnya sama diri sendiri juga. Jangan orang lain ya. Jangan ngomongin sama diri sendiri. Nah, dia itu begitu. Kemudian yang terakhir ya, untuk pelajaran sekarang, walam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah sebelum dia menciptakan mereka. Tidak ada yang bisa ngumpat dari Allah. Tidak ada yang bisa ngumpat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bersembunyi di manapun, Allah pasti tahu. Apapun yang fisudur, yang ada di dalam dada kita tuh Allah tahu. Dalam pikiran kita Allah tahu. Yang tersirat, yang tersurat, Allah itu tahu semuanya. Tidak ada yang bisa mengetahui isi hati kecuali Allah. Makanya kalau ada orang bilang, siapa sih yang tahu isi hatinya? Ya Allah jawabannya. Yang lain nggak ada yang tahu. Makanya isi hati itu jangan ditilai. Nggak boleh kita bilang kita kan nggak tahu isi hatinya, nggak boleh. Prasangkaan kayak gitu akan menimbulkan rasa benci kita kepada seseorang. Kita harus berpikir baik sama orang. Mau dia kata orang begini-begini, kita nggak boleh ikut-ikut. Misalnya
si fulan ini tukang mencuri misalnya, si fulan ini tukang berbohong, kita nggak boleh begitu, kita nggak boleh ngikutin apa yang kata orang tadi. Kita harus berpikir positif sama orang ini bahwa dia adalah makhluk Allah yang baik. Walaupun dia menyakiti kita, kita umpetin aibnya. Dia pernah nyakitin kita, kita umpetin, jangan sembarangan orang lain gitu. Harus begitu. Perilaku orang Islam itu harus begitu. Dia pernah nyakitin kita, dia pernah berhutang sama kita, lupain aja udah. Anggap dia ini orang yang baik. Jangan pernah disebarin, cukup kita yang tahu, sama Allah yang tahu gitu. Orang lain nggak perlu tahu apa yang dilakukan sama diri kita. Luar biasa Islam ya. Luar biasa Islam tuh ngajarin kayak gitu coba. Islam tuh mas, ngajarin kayak gitu sama kita Islam. Makanya rugi kalau kalian nggak belajar Islam tuh rugi. Rugi banget. Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin tuh banyak kayak gitu. Nyakitin, jangankan nyakitin manusia nih. Sampai ngebom gitu kan, sampai kita bunuh dia, sampai nusuk. Nyakitin, kita miara kucing nggak dikasih makan aja, kalau kucing itu mati dosa, kita masuk neraka gitu. Kamu piaraan saja burung, yang hobi burung ya, ikan, ayam, atau apa saja. Kalau kamu punya binatang piaraan, kamu nggak kasih makan dia mati, kamu dosa, masuk neraka gara-gara itu coba.